Peringatan Orang Kudus tanggal 4 November, Santo Carolus Borromeus, Bapak Kaum Klerus, Rasul Konsili Trente. Carolus Borromeus, dalam bahasa Itali Carlo Borromeo, seorang kardinal dan uskup agung Milan tahun 1564-1584. Dia adalah salah satu dari para reformis besar gereja pada masa kekacauan di abad ke-16. Carolus Borromeus bersama Santo Ignatius Loyola, Santo Filipus Neri, dan lain-lain memimpin gerakan untuk membendung pengaruh reformis Protestan. Dia adalah seorang tokoh terkemuka selama kontrareformasi berlangsung, dan ia bertanggung jawab untuk reformasi internal gereja yang signifikan dalam tubuh gereja Katolik, termasuk pendirian seminari-seminari untuk meningkatkan mutu pendidikan para imam. Carolus lahir 2 Oktober 1538 di sebuah kastil megah di Aron Novara, Italia. Ayahnya Gilberto Borromeo, Count of Arona, dan ibunya bernama Margherita de' Medici. Sama seperti para pemuda ningrat Italia, ia hidup serba berkecukupan. Tetapi tidak seperti kebanyakan dari mereka, ia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang dosa, seperti pesta pora yang sering dilangsungkan di kastil para bangsawan masa itu. Sejak kecil, Carolus sudah bercita-cita menjadi seorang biarawat. Karena itu, usia yang sangat muda ia sudah masuk seminari. Di sekolah awalnya Carolus terkesan sebagai murid yang lamban karena ia tidak dapat berbicara dengan lancar. Tetapi ketekunannya membuatnya ia memperoleh kemajuan yang menggembirakan. Masa itu masa yang amat kelam dalam sejarah gereja. Hidup keagamaan umat amat memprihatinkan. Banyak amat tidak mengenal Tuhan. Bahkan mulai berdoa dengan membuat tanda salib saja tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Kehidupan iman umat Kristiani sudah sangat merosot. Berbagai perpecahan dalam tubuh gereja semakin kuat. Gereja dihadapkan pada reformasi Protestan. Gelombang protes terhadap kebijakan-kebijakan gereja berkecamuk deras. Carolus muda saat itu usianya 22 tahun, dipanggil pamannya Paus Pius keempat ke Roma dan diminta melaksanakan banyak tugas penting. Tanggal 31 Januari 1560 Carolus diangkat menjadi kardinal. Pada 7 Februari tahun yang sama ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Ia baru ditabiskan menjadi diakon 21 Desember 1560 dan ditabiskan imam 4 September 1563. Ditabiskan menjadi uskup 7 Desember 1563. Ia juga menjabat sebagai sekretaris negara Vatikan dan menjadi anggota Kuria Romana. Tugas utamanya adalah mengurus permasalahan gereja yang paling penting. Paus meminta Santo Carolus untuk mempersiapkan Konsili Trente dan sekaligus menjadi wakil dari tahta suci pada saat konsili itu berlangsung. Carolus berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Setelah Konsili Trente, Carolus menjadi tokoh yang sangat getol dalam usaha mengaplikasikan keputusan-keputusan konsili dalam kehidupan umat. Ia bahkan mengajukan surat pengunduran diri kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma, agar bisa lebih memiliki waktu memperbarui kehidupan iman umat di Keuskupan Milano. Di Milan, Kardinal Carolus menjadi suri teladan bagi umatnya. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada kaum miskin. Ia sendiri hanya memiliki sehelai jubah lusuh berwarna hitam, tetapi di hadapan umum ia berpakaian seperti layaknya seorang kardinal. Ia ambil bagian dalam upacara-upacara gereja dengan penuh hormat dan wibawa. Dalam melaksanakan tugas pengembalaan penuh kesibukan, Kardinal Carolus senantiasa cemas kalau ia semakin jauh dari Tuhan karena banyak godaan sekelilingnya. Oleh sebab itu, ia setiap memiliki waktu luang, ia selalu berlatih menyangkal diri terhadap segala kesenangan dan senantiasa berusaha untuk rendah hati serta sabar. Penduduk kota Milan awalnya mempunyai banyak kebiasaan buruk dan percaya pada banyak tahyul. Namun dengan peraturan yang bijaksana dan dengan kelemah lembutan serta kasih sayang dan semua teladan hidup sendiri yang mengagumkan, Santo Carolus menjadikan keuskupannya teladan bagi reformis gereja seluruhnya. Sungguh mengagumkan mengingat ia adalah seorang yang gagap dan tidak pernah dapat berbicara dengan lancar. Umat hampir-hampir tidak dapat mendengarnya. Namun demikian, setiap kata-kata yang diucapkan sangat berwibawa dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi setiap mereka yang mendengarnya. Ketika suatu wabah ganas menyerang dan mengakibatkan banyak kematian di Milan,
Kardinal Borromeus tidak memikirkan hal lain kecuali merawat umatnya. Ia berdoa dan bermati raga dengan keras. Ia membentuk kelompok-kelompok umat yang membantunya membagikan makanan bagi mereka yang kelaparan. Ia bahkan mendirikan altar di jalan-jalan agar orang-orang yang sakit dan sekarat itu dapat ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi lewat jendela rumah mereka. Orang suci ini tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong rakyat sederhana. Suatu ketika ia menghabiskan waktunya untuk menemani seorang bocah penggembala hingga bocah tersebut dapat berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. Menjelang ajalnya pada usia 40 tahun, Santo Carolus dengan tenang dan damai berkata, "Lihat, aku datang." Dan ia pun wafat pada tanggal 3 November 1584 dan dinyatakan kudus oleh Paus Paulus VI pada tahun 1660. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Amin.